bukan pasukan tempur, bukan juga kendaraan lapis baja. Tapi sapi-sapi monster milik Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Di berbagai pelosok negeri, dari Jawa sampai ke ujung Sumatera, seekor demi seekor monster diturunkan dari truk khusus. Ada yang seberat 1,3 ton, ada yang makannya harus dijaga pakai protokol, ada juga yang diawasin ketat. Dan semuanya dikirim langsung untuk rakyat sebagai pengabdian, simbol pengorbanan, dan janji kebangsaan dari seorang presiden. Tapi tunggu dulu, siapa yang merawat sapi ini? Dari mana asalnya dan berapa harga satu ekor monster ini? Tetap di video ini karena kita akan bongkar habis ritual megah kurban Prabowo dari kandang hingga ke lapak jagal. Tapi ingat, jangan di-skip. Karena makin ke belakang, makin bikin geleng-geleng kepala. Nah, kita buka daftar ini dengan sosok yang lucu namanya nih. Gede badannya dan mewah perlakuannya. Inilah Bruno Gemoy. Sapi kurban milik Presiden Prabowo yang diternakan di Surabaya dan beratnya 845 kg. Tapi jangan bayangin kandang biasa ya. Dia tinggal di tempat bersih, adem dan nyaman. Dan katanya tiap hari dikasih dengerin musik klasik. Wah. Iya bener musik. Kadang jazz juga. Lihat aja nih. Biar gak stres, tetap tenang dan dagingnya empuk. Dan belum selesai di situ, Bruno juga katanya dipijit rutin nih. Dimandiin rutin dari leher, punggung sampai kakinya. Pokoknya biar badannya gak kaku dan tetap fit sampai hari H penyembelihan. Pola makannya juga dijaga ketat. Nah, soal harga, kata Pak Suyanto, gak usah dibahas lah. Ini mah amanah dari Presiden. Dan memang Prabowo gak pilih sapi sembarangan. Yang dikurbankan harus yang terbaik. Oke, Gemoy ini baru permulaan. Masih banyak sapi-sapi kurban Prabowo lainnya yang gak kalah spesial. Katanya sih ada yang dijaga pakai 8 CCTV. Di posisi selanjutnya kita kenalan sama sapi yang namanya udah kayak pasukan tempur. Batalion. Wih, dirawat di Tangerang Selatan, Batalion ini punya bobot 1045 kg. Gede, gagah, dan sehat banget. Sama si Gemoy tadi nih, yang bikin dia spesial bukan cuma karena ukuran, tapi perawatannya yang super ketat. Makanannya dijaga ekstra. Gak bisa asal comot rumput aja. Semua udah dihitung takarannya, biar dagingnya empuk dan gizinya maksimal. Dan buat urusan kesehatan, dokter hewan rutin ngecek kondisinya. Dari suhu tubuh, pola makan, sampai nafasnya, semua dicatat loh. Pokoknya disiapkan kayak atlet nasional, bahkan mungkin ini lebih serius ya dari itu. Jadi wajar lah kalau harganya di atas 100 juta. Tapi sebelum kita lanjut ke nomor berikutnya, ada satu hal yang penting yang perlu kalian tahu. Presiden itu nggak asal tunjuk sapi loh, ada tim khusus yang diturunin langsung buat ngecek kualitas setiap sapi kurban. Dari bobot, kesehatan, sampai kelayakan potong, semua harus lolos standar tinggi. Dan yang lolos, nah itu yang bakal kita bahas di countdown ini. Nah, ini dia nih buktinya, kenapa sapi kurban presiden itu harus dicek ketat dan dipantau terus. Karena yang kelihatan sehat bisa tiba-tiba aja tumbang. Di Sulawesi Barat, awalnya sapi bernama Turbo udah siap dikurbankan. Tapi Turbo mendadak mati sebelum hari H. Tim pun bergerak cepat dan muncullah nama baru, Hulk. Berbobot 1,125 ton, posturnya gede, simetris, dan siap tampil gagah di Polewali Mandar. Harga Hulk 125 juta rupiah. Bukan cuma soal berat badan, tapi karena ketenangannya, stamina, dan tampilan fisiknya yang masuk semua kriteria. Ya pokoknya Hulk ini sehat, jinak, dan siap tempur lah. Dan yang menarik, dia datang di detik-detik terakhir, tapi langsung jadi pilihan utama. Namanya Hulk, badannya sebesar truk, dan perannya jadi penyelamat misi kurban presiden di Sulawesi Barat.
Dari Sragen, Jawa Tengah, datanglah sapi yang disebut-sebut paling elit di daftar kita kali ini. Namanya Gempo, jenisnya Black Angus, sapi mahal yang awalnya dari Amerika, lalu dinaturalisasi dan diternakan di Indonesia. Bobotnya hampir 1,2 ton, sudah dipelihara lebih dari 3 tahun. Tapi yang bikin melongo bukan cuma ukurannya. Gempo nih dijaga sama 8 CCTV 24 jam non-stop. Iya, 8 kamera khusus, mantau tiap gerakannya, tiap kunyahannya, bahkan tiap kali Gempo ngantuk. Jadi udah kayak koleksi sultan banget ya, gak boleh ada resiko. Makanya perawatan, pengamanan sampai makanannya, semuanya premium. Dan yang bikin makin keren nih, peternakan tempat Gempo dipelihara ini langganan istana loh. Sebelum dipilih Prabowo, sapi di sini sering dipilih sama Presiden Jokowi. Jadi bisa dibilang tempat ini tempat favorit para presiden. Di posisi ketiga ada cerita yang bikin hangat tentang seekor sapi yang gak manja dan gak dimanja, tapi akhirnya dipilih langsung oleh orang nomor 1 di negeri ini. Namanya Oreo, jenis Belgian Blue, sapi dengan postur kekar dan otot tebal. Bobotnya 1,2 ton. Udah dirawat selama 3,5 tahun oleh seorang peternak bernama Suwignio di Blitar, Jawa Timur. Dan emang, perlakuan Oreo ini gak ada yang istimewa. Makannya standar, gak pakai jamu, gak ada musik-musik klasik ataupun jazz, apalagi ada 8 CCTV. Tapi tetap aja, sapi ini dihargai 100 juta dan dipilih jadi hewan kurban presiden untuk wilayah Blitar. Oke, sebelum kita lanjut ke 2 sapi paling spektakuler nih, kita perlu lihat tradisi yang sudah dijaga Prabowo sejak lama. Idul Adha dan kurban bukan hal baru buat beliau. Dari jauh sebelum jadi presiden, bahkan saat masih jadi oposisi, Prabowo selalu rutin berkurban. Sapi-sapinya dikirim ke seluruh Indonesia, ke pesantren, ke masjid pelosok, ke komunitas adat, bahkan ke titik-titik paling rawan pangan. Dan jumlahnya bukan main. Bukan cuma 1-2 ekor, tapi puluhan, bahkan ratusan sapi besar yang dikirim tiap tahun. Karena buat beliau, kurban itu soal pengabdian. Bukan cuma ibadah, tapi simbol pemimpin yang sudah siap berkorban. Dan sekarang, di tahun pertamanya sebagai presiden, tradisi ini bukan hilang, tapi makin megah. Dan ini nih buktinya, dari tanah Pekalongan muncul satu nama yang bikin semua peternak melongo. Mike Tyson. Sapi jenis berangus berbobot 1,2 ton dan dinobatkan sebagai sapi kurban terbesar se-Jawa Tengah tahun ini. Sesuai namanya, posturnya kekar, jalannya mantap, dan auranya berasa kayak bodyguard presiden. Warga sampai rela datang dari desa sebelah cuma buat lihat langsung si raksasa ini. Peternaknya bilang, Tyson ini tumbuh alami. Gak ada perlakuan macem-macem, tapi hasilnya luar biasa. Dan sekarang, dari kandang Pekalongan langsung masuk daftar elit kurban Presiden Prabowo. Tapi sabar dulu. Yang paling heboh, paling berat, dan paling mahal ada di posisi nomor 1. Dan percayalah gengs, ini sapi yang gak cuma bikin bengong, tapi juga bikin merinding Dan inilah dia, Tatang. Sapi jenis limosin dengan bobot 1,3 ton dan dibeli dengan harga fantastis 127 juta rupiah. Bukan cuma paling berat, tapi juga paling mahal di antara semua hewan kurban presiden tahun ini. Asalnya dari Garut, Jawa Barat. Perawakannya tinggi, leher tebal, otot-ototnya kekar. Uniknya nih, pemiliknya ngaku baru pertama kali ikut daftar sebagai pemasok sapi kurban Prabowo. Dan gak nyangka, sapi pertamanya langsung masuk level nasional. Wah, selamat ya Pak. Tatang jadi simbol nih dari semuanya, bahwa kurban tahun ini bukan cuma besar, tapi juga bermakna. Dan Prabowo sebagai presiden ingin yang terbaik, bukan asal potong, tapi dengan seleksi kualitas dan tentunya kehormatan. Oke, dari Bruno sampai Tatang, dari Surabaya sampai Garut, kurban tahun ini bukan sekadar ekonomi,
tapi pesan bahwa pemimpin harus siap berkorban. Karena kurban bukan cuma tentang daging, tapi tentang keikhlasan, keadilan, dan keberpihakan. Dan lewat setiap sapi yang dibeli langsung dari peternak kecil, dari kandang sederhana di desa, Presiden Prabowo sedang mengirimkan sinyal kuat bahwa peternak lokal harus naik kelas, bahwa keringat rakyat itu layak dihargai. Dan pada akhirnya, tradisi kurban itu bukan cuma ibadah, tapi simbol komitmen untuk berbagi, untuk hadir, dan untuk tidak melupakan akar. Dari Bruno, Hulk, Oreo, hingga Tatang, mereka semua bukan cuma hewan kurban. Mereka adalah saksi dari pemimpin yang ingin berkorban, bukan hanya memerintah.